Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan terbitnya surat Menpan RB nomor B-15/M.SM.0100/2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Maka kami dengan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana tata cara pengisian daftar rekapitulasi daftar tenaga non ASN di pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Pertama, di sini terdapat dua form. Yang pertama yaitu form daftar nama tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah dan form riwayat kontrak kerja non ASN dan XTHK 2. Selanjutnya kita coba bahas satu persatu form tersebut. Yang pertama, silakan nama instansinya dari dinas mana. Kemudian untuk NIK ini acak NIK ini untuk satu orang non ASN. Jadi satu baris ini untuk satu orang non ASN. Dengan NIK ini jangan sampai ada yang keliru, karena ini nanti akan dilinkkan langsung ke database-nya Dukcapil pemerintah pusat. Nah, saya sarankan untuk dicek yang berkali-kali, jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya yaitu ini adalah ada kolom daftar XTHK 2 yang isinya nomor peserta dan statusnya. Ini untuk pegawai yang pernah mengikuti ujian K2 tahun 2013. Maka apabila pernah mengikuti silakan isi nomornya dan statusnya sekarang aktif ataupun non aktif. Selanjutnya nama lengkap, saya pikir cukup jelas. Kemudian tempat lahir ini terdapat kode dan nama daerah. Kode sementara dikosongkan dulu menunggu informasi lebih lanjut dari kami, nanti akan kami informasikan kembali. Kemudian nama daerahnya apakah Bandar Meriah ataupun Aceh Tengah ataupun daerah kedua yang lain. Kemudian selanjutnya untuk tanggal lahir dengan formatnya hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya untuk jenis kelamin P atau L, P perempuan, L laki-laki. Kemudian selanjutnya untuk pendidikan terakhir ini terdapat juga kode daripada jurusan. Untuk sementara mohon maaf Bapak Ibu dikosongkan dulu, nanti akan kami informasikan kembali. Kemudian untuk nama jurusan silahkan diketik nama jurusannya apa, nomor ijazahnya, dan asal perguruan tingginya atau sekolahnya. Selanjutnya tanggal lulusnya dengan format yang sama. Kemudian untuk jabatan terakhir yaitu jabatan yang terakhir diemban oleh non ASN tersebut. Nah, ini saya contohkan jabatannya terakhir tahun 2022. Maka silahkan isi jabatan yang saat ini dia emban di tahun 2022. Ini saya contohkan pengadministrasi umum dengan nomor SK ini. Kemudian tanggal awalnya kita seragamkan saja, setiap tahun itu mulai dari tanggal 1 bulan 1 2022, kemudian diakhiri dengan 31 Desember tahun 2022. Nah, selanjutnya silahkan isi unit kerjanya, apakah di dinas atau di sekolah atau di tempat lain, atau seperti di dinas kesehatan, bisa di puskesmas, langsung di unit kerjanya masing-masing. Oke, mungkin untuk form ini cukup jelas. Ini adalah satu orang satu baris. Ini dengan NIK yang selanjutnya. Kemudian kita akan membahas untuk form riwayat kontrak kerja. Ini untuk satu orang relatif berapa tahun yang bersangkutan sudah mengabdi. Ini saya contohkan ada pegawai yang sudah mengabdi dari tahun 2020, maka dia harus isiannya harus 3 baris dari tahun 2020, 2021, 2022, 3 baris per tahun. Nah, ini kita buat dari tahun yang paling tinggi. Oke, ini dari tahun 2022 awal mulai kerjanya tanggal 1 bulan 1 2022, diakhiri dengan 31 Desember 2022. Kemudian instansi penempatan kita seragamkan Kabupaten Bandar Meriah.
kemudian unit kerja bisa di dinas pendidikan atau sekolah atau puskesmas atau di UPTD. Kemudian selanjutnya untuk jabatan SK pada tahun tersebut, apakah tahun tersebut yang bersangkutan sebagai guru ataupun administrasi umum atau yang lainnya. Kemudian penandatangan SK disesuaikan dengan SK yang bersangkutan pada tahun tersebut. Nah, untuk pembayaran gajinya bisa dari APBD ataupun dari APBN. Oke, Bapak Ibu, saya pikir di sini cukup jelas. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu. Ini setiap barisnya membahas untuk setiap tahun. Misalnya ini untuk NIK ini 3 baris karena dia yang bersangkutan 3 tahun sudah mengabdi. Untuk yang NIK ini baru 2 tahun, 2 tahun 2021 dan 2022. Dan apabila nanti ada pegawai yang TMT awalnya 2005, itu bisa jadi untuk setiap pegawai bisa sampai 16 baris, Bapak Ibu. Jadi diisi satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, informasi terbaru dari BKN, kita harus menyiapkan berkas di setiap baris ini berupa SK pengangkatan tersebut dan daftar gajinya. Apabila gajinya dibayar per triwulan, maka harus setahun itu 4 berkas. Dan apabila tiap bulan, maka berkasnya harus 12 berkas untuk setiap tahun ini. Nah, apabila yang bersangkutan ini 3 tahun, maka yang harus menyiapkan 3 SK dan bayaran gajinya setiap tahun. Untuk berkas ini kita seragamkan per orang dengan menggunakan mak lubang warna merah supaya tidak tercecer, Bapak Ibu. Maka kami sarankan menggunakan mak lubang warna merah dan diserahkan ke dinasnya masing-masing. Nanti dinas yang akan memberikan secara kolektif ke BKPP dengan surat pengantar dan SPTJM-nya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir di sini cukup jelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi.